Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Jadi hari ini aku sedang berada di kantornya Base. Di belakangku sekarang adalah unit yang dipamerkan oleh Base di event Gias 2025 kemarin. Jadi baru aja selesai kemarin hari Minggu, semalam baru di-unloading dari event Gias dan hari ini kita akan review full unitnya. Jadi kemarin sebenarnya pengen bikin videonya waktu di event Gias, cuman kayaknya kurang oke karena ramai sekali, jadi kita reviewnya sekarang saja. Bagi lengkapnya, tonton video ini sampai selesai. Yang spesial dari unit ini adalah di bagian interiornya, karena di bagian interiornya ini sudah full dimodifikasi oleh Base. Tapi sebelum kita masuk ke bagian interiornya, kita lihat dulu di bagian eksteriornya. Jadi ini adalah Mercedes-Benz Sprinter generasi terbaru. Kalau teman-teman pernah lihat generasi sebelumnya yang seperti ini, perubahannya di bagian depannya ini cukup ekstrim dan banyak sekali perubahannya. Yang kelihatan langsung adalah bagian lampunya. Sekarang lampunya itu futuristik sekali. Dan lampunya ini unik teman-teman. Kalau dari depan mungkin tidak kelihatan lampunya ya, tapi kalau kita agak ke bawah itu baru kelihatan lampunya. Jadi lampunya ini posisinya ada di bagian atas, kemudian dipantulkan oleh reflektor yang ada di bawah lampunya. Jadi ini sudah full LED. Cuman sayangnya bagian bawahnya ini fog lampnya masih halogen. Ya ini gampang sih, tinggal dimodif aja ya bagian fog lampnya. Terus juga feature-feature yang ada di bagian depannya ini yang pertama ada kamera. Jadi ada kamera di logo Mercedes-Benz-nya nih. Jadi ini logonya besar sekali, disematkan kamera di sini. Jadi kalau kita mau parkir, ini kan moncongnya lumayan panjang ya, itu tenang aja. Sudah ada kamera di bagian sini. Oke, sekarang kita lihat untuk di bagian mesinnya teman-teman. Jadi ini tuh bisa dibuka dari sini. Dan seperti inilah untuk mesinnya. Nah, ini tuh ada yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Kalau Mercedes-Benz Sprinter generasi sebelumnya, ini kalau kita buka kap mesin, itu tidak perlu kita ganjel sendiri seperti ini. Jadi sudah ada penahannya. Cuman, itu banyak komplain. Lama-lama kan dia lemah ya. Jadi kita tetap harus ganjel manual juga. Nah, di sini yang versi terbarunya atau generasi terbarunya, itu langsung dikasih yang manual seperti ini. Tidak ada komplain lagi ketika membuka si kap mesinnya. Dan seperti ini ruang mesinnya teman-teman. Dan ini suaranya halus banget, asli. Ya. Terus juga karena ini masih baru banget, bagian mesinnya tuh masih sangat bersih. Oke, kita tutup lagi. By the way, ini tingginya itu 2,3 meter. Jadi tinggi sekali untuk ukuran mobil. Jadi kalau kita di gerbang tol kan ada maksimal tinggi 2,1 meter, itu tidak bisa lewat. Karena ini tingginya 2,3 meter, sudah termasuk dengan AC yang ada di atasnya. Terus kita lihat di bagian spion. Di spionnya ini ada kameranya juga. Tuh, bagian bawah ya. Jadi spion kanan kiri ada kameranya. Jadi selain ada spion kaca, dibantu juga dengan kamera untuk mengurangi blind spot dari si mobil ini. Karena ini ukurannya juga cukup besar ya teman-teman. Mungkin ini seukuran dengan bus medium mungkin ya. Dari panjang dan juga lebarnya. Terus bannya, ini ban bawaannya sudah memakai Michelin, ukurannya 235/60 ring 17, yang mana ban ini akan membuat putaran rodanya itu jadi lebih senyap karena bannya bagus. Terus ini untuk pintu drivernya, dan seperti inilah di bagian dalamnya. By the way, pintunya tinggi banget ya, tuh. Sampai atas ini pintunya. Sudah ada power window, tuh ya. Terbuka seperti ini. Terus juga untuk ngunci atau central lock-nya itu ada di sini. Sama seperti mobil Mercedes yang sedan ataupun SUV. Terus juga ini lampunya dia udah puter-puteran. Sudah ada untuk auto leveling-nya. Tuh ya. Jadi kita cahaya lampu yang dihasilkan dari depan itu kita bisa atur ketinggiannya dari sini. Dan AC-nya seperti ini. Ya, AC mobil-mobil Mercedes-Benz terbaru ya. Sudah seperti ini, dia bisa diputar juga untuk dimatikan anginnya. Ini untuk setirnya. Setirnya tuh sama seperti setir mobil Mercy yang baru-baru. Cuman ini adalah yang bikin kayaknya kurang itu transmisinya. Jadi mobil ini transmisinya masih menggunakan transmisi manual. Jadi masih ada
koplingnya tuh. Tapi ya siapa yang kepikiran untuk bawa mobil ini kalau bisa beli mobil ini? Kan pasti pakai driver. Jadi ya drivernya lah yang capek injek kopling gitu. Nanti kita lihatlah bagian dalamnya seperti apa. Kita ke belakang dulu yuk. By the way, untuk mesinnya ini kapasitasnya 2200 cc. Kita ke belakang. Nah, seperti inilah di bagian belakangnya. Ini ada tulisan 414 CDI. Aku nggak tahu ini kenapa 414, karena yang aku tahu yang beredar di Indonesia itu adalah 415 CDI. Tapi di sini 414. Aku juga kurang paham nih bedanya apa. Jadi kalau teman-teman tahu silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, bagian belakangnya untuk lampunya ini tidak terlalu jauh bedanya dengan generasi sebelumnya. Jadi kurang lebih masih sama, mungkin agak ramping aja di bagian lampunya. Bagian belakang lampunya itu masih lampu biasa, belum yang LED. Jadi masih bohlam-bohlam biasa semua, dari lampu rem, lampu sen, dan juga lampu mundurnya. Ini untuk pintu belakang. Pintu belakang bisa dibuka kanan dan juga kiri. Ini kita buka ya. Oke, ini untuk bagian belakangnya. Nah, seperti ini. Tuh, besar sekali space-nya. Terus di pintunya ini ada kaca. Ini bisa ditutup oleh tirai, ada di kanan dan juga kirinya. Terus ada handle untuk ngebuka pintunya dari dalam. Terus ada net penyimpanan di sebelah sini, jadi bisa naruh barang-barang yang kecil-kecil di sini. Ada di sebelah kanan dan juga ada di sebelah kiri, gitu. Ini space untuk naruh barang, masih ada space sebesar ini di bagian belakangnya. Ada aparnya juga di sini. Dan yang luar biasa adalah kursi ini bisa direbahkan sampai benar-benar rebah. Tinggal pencet tombol yang ada di sini aja untuk merebahkan kursinya. Tuh, ini untuk mundur. Mundurnya tuh semana ya? Wih, masih bisa mundur lagi loh. Ini untuk merebahkan si kursinya. Tuh, bergerak kan dia. Dan dia benar-benar bisa sampai rebah maksimal, teman-teman. Terus juga di sini ada 4 orang yang bisa duduk ya. Oke, terus. Dan ini kita udah nggak perlu pakai tenaga lagi, cuma pencet tombol aja, dia udah bisa merebahkan kursinya. Tuh. Nah, gokil, bisa sampai serebah ini. Jadi bener-bener udah kayak tempat tidur ya. Ya tinggal tambahin matras atau kasur aja, bisa tidur di sini. Atau kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, karena ini juga udah empuk ya. Gitu teman-teman. Keren sekali. Yuk, kita balikin. Oke, jadi seperti itulah kira-kira untuk di bagian eksteriornya. Sekarang kita lihat bagian interiornya yuk. Kita mulai dari drivernya dulu. Yuk. Oke, jadi sekarang kita lihat dulu di tempat drivernya teman-teman. Wah, jadi ini keren sekali ketika pintu terbuka itu ada. Ini keren sekali ketika pintu terbuka itu ada informasinya juga di MID atau instrumen clusternya. Jadi kita tutup. Dan ini kalau di dalam cabin pengemudinya sekalipun, itu suara mesinnya nyaris tidak terdengar teman-teman. Jadi benar-benar ini kesenyapan dari kabinnya luar biasa. Kursi drivernya juga ada beberapa fasilitas. Yang pertama ini ada armrest di sebelah kiri seperti ini. Terus juga untuk kursinya bisa disetting untuk ketinggiannya seperti ini. Ya, bisa dinaikin. Terus juga ada untuk sandaran paha ya, di sini. Terus juga ada untuk recliningnya. Cuman semua di sini masih menggunakan manual ataupun tuas. Jadi ya nggak apa-apa ya. Itu kan cuma drivernya aja ya. Jadi yang repot memang drivernya sih. Terus ada banyak fasilitas lagi di sini. Yang pertama kita akan mendapatkan head unit. Ini head unitnya sudah memakai merek Nakamichi. Terus ini untuk pengaturan AC-nya ada di sini. Dia udah tuas yang naik turun seperti ini ya. Sudah bukan tombol lagi. Nih. Dan dia ada layarnya untuk menunjukkan suhu dan juga fan-nya gitu. Terus bisa di-climate juga atau posisi arah angin AC-nya. Bisa ke kaki, bisa ke kaca, bisa ke badan. Terus untuk hazard juga dia ada di sini. Tuh. Jadi ketika hazard di sininya juga nyala nih. Ya, logo hazardnya nyala dan ini akan menampilkan kamera 360-nya. Luar biasa. Oke, kemudian ada cup holder di sini dan ada tombol. Ini tombol untuk membuka
pintu penumpang. Jadi untuk penumpangnya sudah nggak perlu repot-repot buka pintu sendiri karena dari tempat drivernya itu bisa dibuka pakai tombol. Ini untuk transmisinya, seperti yang tadi kita sudah mention ya, ini Mercedes-Benz Sprinter, dia masih memakai transmisi manual 6 speed maju, 1 speed mundur. Dan seperti biasa manual pada umumnya, kita tinggal injak kopling dan oper si tuasnya gitu. Dan ini enak banget karena dia posisinya di sini, jadi tidak terlalu jauh untuk driver menggapai si tuasnya. Gitu teman-teman. AC-nya ada di kanan dan juga ada di sebelah kiri. AC-nya ini juga seperti mobil-mobil Mercedes-Benz terbaru, dia sudah puter-puteran kayak gini, bisa diarahkan kanan kiri atas bawah. Terus juga kalau mau nutup tinggal diputar ke kanan seperti ini. Nah, ini langsung tidak ada angin AC-nya. Gitu teman-teman. Terus juga ini sudah terpasang dashcam di sini ya. Dari Nakamichi juga. Di bagian atas ada lampunya seperti ini. Terus ada untuk ini ya. Kayak ini mungkin service recordnya dari Mercedes-Benz. Jadi di sini tuh ada informasi seperti kilometer, kapan harus servis dan lain-lainnya. Terus ini karena tinggi banget ya. Di bagian atas ini ada kompartemen penyimpanan teman-teman. Ya. Mau di atasnya driver ataupun di sini itu ada tempat penyimpanan. Dan juga ini sudah ada airbag-nya di tempat driver ataupun di sebelah sini. Sudah ada airbag-nya. Terus juga untuk kursinya, ini sudah di retrim warnanya sama seperti kursi yang ada di tempat penumpang. Juga ada logo Mercedes-nya di sandaran kepala. Gitulah kira-kira untuk di bagian interiornya. Sekarang kita ke tempat yang paling spesial, yaitu di tempat penumpang. Yuk. Sekarang kita akan masuk ke bagian paling istimewa, yaitu di kursi penumpangnya. Supaya informasinya bisa lebih jelas, aku ditemani oleh Mas Erwin. Ya. Halo Mas. Iya Mas Arhan, siap. Nanti jelasin bagian dalamnya ya. Oke, siap. Ini kita langsung masuk aja, nggak apa-apa? Boleh. Ini apa, bukannya? Buka aja langsung. Ini ya? Iya, otomatis dia. Iya. Langsung Iya. keluar ini ya. Ini apa namanya, pijakannya ini dia request? Atau emang Ini udah sebenarnya bawaan dari bawaan Mercy-nya. dari... Oh, dari Mercy-nya Iya, ini? bawaan dari Mercy-nya. Oh, iya. Ternyata ini bawaan dari Mercy. Jadi ketika pintu terbuka, dia akan keluar nih si pijakannya. Mungkin ini supaya bisa lebih mudah Lebih mudah lagi. naiknya iya. kali ya. Karena ini kan cukup tinggi ya deknya ya. Benar-benar. Oke, nih boleh masuk ya? Boleh, silakan. Ini karpetnya bersih banget, nggak apa-apa nih kita injek nih. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oke. Luar biasa. Oke, Mas. Dan ini tinggi banget ya. Iya, Ini tingginya 180 mungkin ada nih. benar-benar. Ini makanya enaknya di Sprinter tuh begini ya, bisa maksimal, kita juga nyaman di Iya. dalamnya gitu ya. Oke, ini bisa benar-benar berdiri sempurna. Tinggi 175, ini masih ada space. Ya, pas lah sekitar 180 ya. Iya, Ini ya. kurang lebih segitu dah, kurang lebih dalamnya. Oke, ini sih mewah banget sih. Ini kursinya, ini kayak ada apa ya Mas namanya ya? Kayak berlian-berlian gitu loh. gitu, Dia iya. mengkilap-mengkilap gitu di bagian sininya. Iya. Ini kursinya fiturnya apa aja nih Mas? Oke, nah, saya duduk ya Mas ya. Nggak apa-apa, ayo. Oke, nah ini fiturnya lumayan banyak ya. Kalau sekilas di mata gini kan nggak kelihatan ya Mas. Aha. Tapi ada di sini nih. Apa tuh? Jadi tinggal dipencet aja nih. Oke. Tombolnya. Bisa keluar gitu ya? Iya, Sini bisa juga nih? itu bisa juga. Wow. Nah ini tujuannya mungkin kalau lagi perjalanan, jadi kalau tangannya begini kan, kalau begini keganggu ya. Iya, jadi iya, bisa iya. masuk ke dalam gitu lah. Oh. Jadi untuk semua fiturnya ada di sini nih. Oh, di layar ini semua Di ya? Ini semua. Coba kita set adjustment. Iya, oke. Oh, ini untuk ngatur si leg rest Iya, ya, semua ya. Recliningnya, jadi tinggal diklik aja nih kebutuhannya nih. Mm-mm. Diklik pas di titiknya itu langsung di apa? Langsung bergerak ya? Adjust aja bergerak. Misalnya mau reclining gitu. Oh. Kayak gitu sih. Semuanya udah di layar ini Di layar ya? ini. Jadi dari headrest, reclining, maju mundur. Jadi mungkin kan bisa menyesuaikan volume atau ukuran badan orang yang ada di dalam ya. Oke. Mungkin kalau badannya agak besar, jadi butuh space agak besar gitu. Oh, bisa iya kayak gitu, Mas. benar. Oke, dan dia tuh kita tinggal dipencet aja nentuin mana yang mau dirubah ya. Iya, benar. Wow, keren sekali. Bahkan ada sampai zero gravity. Iya.
Semuanya ada, terus bisa Oh, iya dong. preset juga. Jadi bisa di-save preset sesuai kenyamanan juga. Wow, ini Gitu. zero gravity. Hmm. Udah kayak di pesawat bisnis kelas ya. Mm-mm. Ada zero gravity-nya. Oke, keren sekali. Ini sampai ada memory seat-nya ya. Mm-mm. Wow. Mm-mm. Terus selain di layar dia ada tombol fisiknya nggak? Selain layer ada juga tombol fisiknya tuh di sebelah sini ya. Oh, kalau Tapi di memang kiri nggak sebelah banyak. sini. Oh. Tapi nggak banyak. Oke. Kalau di sini. Mhm. Terus juga kalau untuk fitur pijatnya Mhm. gitu atau buat pendinginnya juga Oh, ada adanya juga? di sini. Ada pijatnya juga Iya, ya? jadi Dia ada cooling, Cooling, bener. heating, Oke. sama pijit di belakang. Jadi kalau buat perjalanan jauh Mhm. ya masih oke banget lah gitu. Langsung dingin loh. Oke, jadi ini kan untuk di bagian kursinya. Mm-mm. Kalau di bagian depan ini ada apa aja nih yang dirubah nih? Depan ini kita pakai scut full ya, mode scut full. Jadi memang buat menjaga privacy, Oke. tapi tetap masih bisa komunikasi ke depan nih. Coba kita dari atas dulu ya Mas ya. Oke. Ini ada TV 34 ultra wide. Ultra wide. Ultra wide. Jadi memang ini tujuannya biar bagian belakang tuh tetap bisa nonton enak gitu Mas. Oke. Terus juga ada speaker di kanan kiri dua. Jadi buat entertain atau pas lagi perjalanan bosan bisa karaoke nih. Mic-nya ada di sini nih Mas. Oh, Ini ada dua nih. ada dua mic ya. Jadi buat karaoke, style YouTube bisa langsung karaoke gitu. Oh, dan dia udah wireless tentunya. Udah wireless juga. Wih, keren banget. Di sini ada tempat lagi ya. Iya, ini ada penyimpanan. Nah, kayak gini oke. nih. Ya cukup lah buat ini ya, buat naruh-naruh apa Cukup, HP cukup, gitu. biar gak berantakan ya. Atau tas-tas kecil gitu kan. Oke. Oke, dari layar tadi bawahnya sedikit ini ada skat atau kaca. Nah, ini kacanya ini bisa naik turun, Mas. Maksudnya? Jadi bisa kalau lagi pengen ngobrol sama driver gitu tinggal dibuka aja. Lah iya. Secara motorized. Lah keren ya? Iya. Oh. Tapi ini bagus banget. Jadi kadang kita kan masih tetap pengen lihat ke depan ya. Iya. Jadi tetap ada kaca di sini. Tetap ada kaca kalau lagi pengen mode ngobrol lah sama driver gitu. Oh, bisa ya. Atau misalnya ketutup pun gitu. Coba tutup Di sini juga ada itu ya intercom ya. Oh, ini intercomnya nih. Intercom itu di situ. Ini bisa diangkat nggak? Diangkat bisa. Oh, iya bisa diangkat dong. Oke, ini kalau kita pencet tombol hijau langsung ke depan. Memanggil ke depan. Oh, jadi cuma emang satu tombol aja Iya, ya? jadi ada dua cara lah untuk komunikasi ke depan. Oh. Nah, selain itu di sekat ini juga dia ada mode 2 ya. Jadi kalau tertutup tapi bisa ngelihat atau tertutup tapi nggak kelihatan. Jadi namanya magic mirror kita namanya biasanya gitu kan. Sulap. Wow. Jadi kalau belakang lagi ngobrol privacy atau ada kebutuhan yang privacy nih driver nggak perlu tahu gitu ya tinggal ditutup aja. Ini magic mirror ini cara kerjanya gimana ya, coba lihat. Tuh kayak gitu. Loh. Cara kerjanya gimana ya, Mas ya? Wah, kalau itu orang teknis. Tapi emang Iya, di bahasa ini ciri khas lah ya, karena 2 atau 3 tahun lalu aku pernah review yang busnya kan udah ada ini juga nih. Ada gini juga ya. Wah, ini belum ada bus-bus akap yang pakai kayak gini. Ada kayak gini. Iya, tapi pakai di mana ya? Iya. Oke, jadi ini speakernya juga bagus banget. Dia antara TV-nya sama speakernya di warna hitam. Jadi dia kayak senada gitu di bagian sana. Terus juga di sini ada apa ini? Head unit. Head unitnya dia juga wide gitu ya? Iya, yang wide lebar. Jadi lebih puas aja sih ngeliatnya ya gitu. Lebih enak, lebih kesan modelnya dapat dan juga ini kan ada fitur 360 ya. Oh. Jadi biar enak aja gitu kelihatannya. Jadi kita juga bisa mantau juga dari belakang. Jadi memang ini head unit antara driver sama passenger belakang itu beda, Mas. Oh, beda. Jadi bisa dengar musik yang berbeda gitu. Barangkali supirnya pengen yang dangdut atau apa biar nggak ngantuk. Kita pengen yang mungkin agak nge-jazz atau apa tuh jadi terpisah. Jadi zonanya dipisah ya, antara depan sama di gitu. penumpang gitu. Terus ada apa lagi ya di sini? Ini lampu-lampu semua. Ini lampu-lampu nih semua peraturan lampu-lampu ada di sini. Jadi tinggal diatur mood-nya seperti apa. Atau lagi pengen tidur tuh mungkin dinyalain yang ambien warna birunya aja gitu-gitu kan. Terus di sini ada cup holder. Biasanya kan kalau lagi perjalanan ini buat taruh HP juga ada di sini. Gitu. Dan menariknya juga di sini buat kalau yang punya HP udah punya fitur wireless charging ini ada, Mas. Ada juga di sini, Mas. Oh, yang ini nih. Iya. Ini wireless charger Wireless ya. charging. Jadi tinggal dimasukin aja Masukin HP-nya aja. sini. Jadi ini kan indikatornya warnanya biru ya. Jadi nanti ketika dia nggak masuk indikatornya warna merah, tapi kalau masuk itu hijau. Oh, kalau hijau dia mulai ngecas. Mulai ngecas gitu. Oke. Keren sekali. Kalau di sebelah sini nih? Di sini itu ada cup holder. Oke.
Dan yang ini nih, ini apa? untuk gorden nih Mas. Jadi gorden itu ini. motorized ya. Coba ya close ya. Mana no? Nah, agak lama sedikit. Oh iya, Nah, kalau gitu. Oh, udah langsung otomatis ya? Otomatis. Oh, oke. Dan sekali. Wow, Nah, gitu jadi sih, kalau silau ya siang-siang nih bisa ditutup kayak gini ya. Terus ini apa nih? Nah, ini Table. table atau meja. Jadi kalau lagi perjalanan pengen makan atau mau tiba-tiba ada kerjaan mendadak gitu, itu tinggal dipencet dia secara motoris keluar, Mas. Wah, iya dong. Iya. Wih, keren banget Iya. tuh. Bener-bener udah elektrik semua di sini ya. Ini penumpangnya benar-benar dimanjakan sekali nih. Dan ini lebar loh mejanya. Iya. Nah, Cukup lah ya buat laptop atau buat makan mah Iya, udah iya. cukup ini. Iya. Tapi sayangnya cuma ada di sini ya, di situ nggak ada ya. Oh, di sini nggak ada ya, yang di situ doang. Ya mungkin tinggal tuker aja kalau kebetulannya lagi pengen makan di situ gitu. Iya. Oke, keren banget. Ini kalau tutup juga dia langsung ya? Iya, Iya langsung. dong langsung. Wow. Tapi memang ada beberapa kita juga pernah bikin untuk mejanya ini di seat baris ke seat yang kedua ini itu juga ada. Oh, ada kayak gini juga? Iya, cuma memang jadinya gerak dari kursi ini agak terbatas Oh, saja. terbatas. Memang karena menyesuaikan meja. Iya, Takutnya kalau memang yang penggunanya itu nggak biasa, takutnya si kursinya pas lagi di posisi yang nggak pas itu bisa bentrok. Jadi memang ya harus bisa ngerti lah kondisinya Iya, gitu. iya. Otomatisnya. Ya, yang beli mobil ini harus diedukasi ke penumpangnya juga Bener, sih. Ada bener apa banget. aja fitur di sini. Karena banyak banget perabotan ya. Iya. Apakah yang penumpangnya nggak ngerti tiba-tiba asal pencet majuin kursi tabrak. Tabrakan iya, sebenarnya gitu sih. Oke. Oke, itu Ini tempat apa nih? Ini cup holder juga Nah, nih. ini cup holder itu bisa buat mungkin kalau lagi pengen bikin kopi gitu. Buat taruh coffee sini maker ya. taruh di situ bisa. Terus ada charger Ada juga di chargernya sini. juga. Ada 2 slot ya. Jadi tadi kalau karena di sini ada meja buat laptop, kalau kebutuhan buat ngecas Ngecasnya itu ke sana. kesana aja. Oh, Begitu oke. sih. Terus kalau di Tujuannya- bagian atasnya ini Mas, ini by request apa emang dari Baze-nya nih udah seperti ini template? Nah, kalau ini plafon tipe terbaru dari Baze ya? Ya. Iya. Wow. Jadi modenya seperti ini. Jadi futuristiknya dapat banget ya Mas ya dari warnanya iya, gitu. Iya. Seperti ini nih. Jadi memang mobil ini tuh kalau dari luar kan hitam gitu ya. Ketika masuk ke dalam kayak berbeda suasana. Di sini Iya, lebih benar. dominannya kan krem ya ini ya, krem Bener-bener. keputih-putihan. Tapi tetap ada hitam-hitamnya juga sih. Ini ada logo Baze-nya di situ ya. Iya, ada logo. Keren logo sekali. Baje. Jadi kalau ciri khas Baje ya pasti ada sentuhan-sentuhan logo Baje kayak gitu sih. Biasanya ya. Sampai livernya juga ada ya. Garis-garis dikit ya. Gitu ya. Nah ini untuk AC-nya. Jadi AC-nya sama seperti di depan, cuma bedanya dia agak chrome gitu kan. Kalau depan tadi dia full black. Nah, ini sama putar-putaran juga dan bisa Iya. diarahkan ya. Heeh. Gitu. Keren sekali. Ini total 1 2 8 8 kursi. kursi. Sama yang belakang tuh bisa sampai full rebah gitu Masih ya. bisa rebah. Wow. Jadi kalau mau bawa anak kecil mau tiduran di belakang bisa gitu. Yang kalau kursi 4 ini sama sih fiturnya sama karena kelihatan dari fisik juga kursinya sama. Yang 4 ini sama ya. Sama iya. Oke. Gitu. Terus kan biasanya Mas di depan ini kan biasa ada kulkas atau apa, di sini kok nggak ada ya? Oke. Nah, kebetulan memang ini tujuannya mungkin biar kelihatan lega ya di depan. Oke. Jadi kalau yang saat ini memang coolbox-nya memang kita ada coolbox namanya bukan kulkas. Itu sebenarnya kalau coolbox itu menjaga agar minuman tetap dingin ya, tidak seperti fitur kulkas. Tapi kalau teman-teman mau request kulkas juga bisa, tapi memang biasanya kita taruhnya di depan sini. Atau mau request di mana juga bisa, cuman ya yang penting tidak mengganggu kenyamanan saat masuk ke dalam mobil ya. Nah, coolbox kali ini kita sembunyikan ada di kursi paling belakang. Jadi ada di dalam. Mau lihat ke belakang? Oh, di bawah itu ya? Iya. Oh, Nah, di itu iya. situ naroknya. Iya tuh di situ Mas tuh. Ya Jadi lumayan dia lah. Ngelebar gitu ya? Ngelebar gitu. Lumayan besar kalau mau lihat. Mau lihat. Boleh. Coba. Wah, ini enak banget sih jalan di sini ya. Iya. Udah kayak di bus ya. Ya gangway-nya enak ya. Oke. Oh, di sini nih. Jadi nih bukanya Tinggal ditarik aja. Jadi tinggal ditarik aja. oh di sini. Tuh, cukup besar sih Gede emang. banget ini mah. Besar banget ya boxnya. Oh, dia dingin banget loh. Iya. Keren sekali. Lumayan Dia ya, Mas, bisa ya? diatur ya. Iya. Si ininya ya, pendinginnya ya. Pendinginnya. Jadi kan biasanya kan kalau kita sebelumnya tuh biasanya di sini itu storage biasa ya. Iya, buat iya, penyimpan iya, penyimpan. Nah, ini kali ini kita taruh coolbox-nya di sini di belakang. Keren Gitu. banget ya. Serunya di bahasa ini kita bisa request yang kayaknya
nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Cool box ditaruh sini lah. Iya. Oh keren sekali. Dan ini benar-benar bisa nyimpan banyak banget sih. Minuman-minuman, makanan gitu ya, Iya. es krim. Oke. Dan ini kursi belakang. Ini kan dia bisa di setting maju mundurnya. Maju mundur ya, bisa. Ini jadi lega banget nih bagian Iya. belakang ya. Walaupun Ini bisa memang karena ini berempat, jadi di bagian belakang ini yang badannya besar agak Iya. susah nih. benar. Karena harus kalau mau berempat ya begini duduknya nih, Begini satu di nih, sini. pas banget kan. Iya. Ya gitu ya. Tapi enak banget untuk legroomnya tuh lega sekali. Dan kalau di belakang ini dia AC-nya juga ada ya. Ada. Sini. Jadi kanan semuanya kiri dapat ada. Mas AC. Dan tirainya ternyata sampai belakang ada juga ya. Iya. Tuh. Sampai belakang sini dan belakang ini Mas, yang di belakang pintu itu juga ada. Belakang sana ya. Iya. Nah itu yang itu. Nah itu yang. Oh, di sini. Kalau yang tadi itu yang sebelah lebih belakang itu yang buat Oh ini belakang. buat yang belakang. Yang belakang di situ Oh iya dong. gitu pengaturannya. Tuh yang belakang kebuka tuh. Iya. Oh dari sini juga dia. Dan kalau duduk belakang ini juga kita tetap mendapatkan audio yang enak Audio ya. yang enak. Karena di belakang ada speaker juga. Bener, tuh. ada speaker di belakang Oh. dan subwoofernya juga ada di bawah sih. Oh subwoofer di Di sini. sini. Jadi di sini lebih ngebas ya. Malah di belakang. Iya. Terus di kursinya ini di bagian belakangnya ternyata ada tombol lagi. Jadi kalau misal di belakang mau ini nih, maju dong kursi depan. Nggak Iya. usah ngomong, langsung aja dipencet ya. Lihat situ aja. Terus juga kalau penumpang di bagian belakang ternyata tetap mendapatkan charger ya. Charger, iya. Ada di sebelah kanan dan Kanan, juga ada di kiri. sebelah kiri. Iya. Jadi kalau di mobil ini penumpangnya tuh nggak akan rebutan Benar, nggak bakal ngecas rebutan ya. ngecas. Karena di setiap kursinya itu bener-bener ada ada masing-masing. ada tempat untuk ngecasnya semuanya. Oke, jadi seperti itulah kira-kira unit Mercedes-Benz Sprinter yang sudah dimodifikasi oleh Base. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu harganya, ini modifikasi interiornya aja start dari 650 juta rupiah. Itu startnya ya. Untuk request-request lainnya ya tentunya harganya akan bertambah. Jadi teman-teman yang ingin tahu unit-unit yang dibuat oleh Base bisa langsung aja ke Instagramnya base.luxury. Terima kasih sudah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Dah.